Dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada hamba-hamba pilihan yang Allah cintai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita Allah mudahkan ya Pak ya, datang sholat jamaah, delalah Pak Allah mudahkan buka Quran yang mungkin lama tidak dibuka sehingga kita mampu untuk membacanya. Delalah Pak Allah mudahkan ringan, hatinya nggak ada beban ketika berinfak. Maka itu kita syukuri Pak, karena bisa jadi itu bentuk ya rasa cinta Allah kepada hambanya ya, karena keimanan itu tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang Allah cintai ya. Tentunya hadir menjalankan sholat tarawih kayak gini, kalau tanpa iman Pak enggak berat sekali ya. Alah tarawih kesel ya, imamnya bacaannya suwe ngopo kesel mending omah dolan HP yang seperti itu. Tapi karena kita alhamdulillah Allah beri kenikmatan iman tadi, sehingga Allah mudahkan Pak kita jalan ke masjid, mengikuti ritual peribadatan sampai selesai. Dan itu nikmat iman yang Allah berikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan kemuliaan, maka jangan sampai kita kotori kemuliaan dan kesucian bulan Ramadan ini dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang sering kita lakukan di luar bulan Ramadan. Mungkin di luar bulan Ramadan Pak kita sering marah-marah ya, entah itu kepada pasangan, entah itu kepada anak, entah itu pada teman kerja kita. Maka dalam bulan Ramadan ini kita jaga diri kita tahan emosi kita untuk yaitu terhindar dari sifat-sifat buruk yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan, sebagai bentuk memuliakan bulan Ramadan, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah telah memberikan kenikmatan usia hingga sampai bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW bersabda ya, rubal shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa Pak, akan tapi tidak memperoleh apapun kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi tentunya kita nggak mau stok itu Pak ya. Udah berjuang sahur, ini esok biasanya tangannya jam 5 mepet-mepet subuh, sekarang harus bangun jam 3 menyiapkan sahur dan sebagainya, itu nggak mudah ya. Maka kita nggak mau amalan kita itu menjadi sia-sia ya. Lantas apa yang menjadikan amalan itu sia-sia ya? Salah satunya dimarah. Kemudian dalam hadis lain disebutkan man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum tidak meninggalkan qaula zur, perkataan yang dusta, wal amala bihi, dan tetap menjalankan itu, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh terhadap apa? Fi an yada' ta'amahu wa syarabahu, dalam upayanya menahan lapar dan dahaga. Jadi kalau kita pengen benar-benar puasa kita berkualitas, bukan hanya puasa jasmani tapi juga rohani juga ikut puasa. Kalau puasa jasmani menahan makan dan minum, maka puasa rohaninya kita, jiwa kita, puasanya adalah menahan hal-hal buruk yang dapat mengurangi kualitas puasa kita. Ya, entah itu marah kita ya, perkataan zur, dusta, berkhianat, gibah ya. Kadang kita sulit meninggalkan di bulan-bulan lain, maka di bulan Ramadan ini Pak kita paksakan untuk meninggalkan itu. Karena harapannya semoga Allah menjadikan puasa kita pahalanya sempurna. Maka perlu kita upayakan. Kalau puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tentunya bahkan yang non muslim pun mampu menjalankan puasa Pak. Kalau puasa hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tentunya mohon maaf ya, hewan pun mampu menjalankan itu. Akan tapi puasa adalah bagaimana menjaga bukan hanya dari makan dan minum, akan tapi menjaga hawa nafsu kita untuk senantiasa lurus dan tunduk kepada jalan yang Allah ridhoi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah harapkan dari hamba-hambanya yang puasa secara sempurna adalah sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelummu, la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka untuk membentuk pribadi yang bertakwa ini adalah melatih diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu dari segala sesuatu yang tidak Allah ridhoi pada jalan yang Allah ridhoi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua Allah berikan kemudahan dalam menjalankan setiap amal kebaikan di bulan Ramadan ini,
dan Allah hindarkan dari sesuatu yang menjadikan rusaknya amalan ibadah kita dalam bulan Ramadan ini. Amin amin Allahumma amin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.